Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi dengan ibu-ibu di Sucinaraja ya, di Wanaraja. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hari ini kita akan sama-sama merenungkan persiapan apa yang sudah kita lakukan. Ramadan tinggal 1 hari lagi ya Bu, 1 hari lagi. Apa yang sudah dipersiapkan? Kalau para sahabat itu sejak 6 bulan mempersiapkan Ramadan, bahkan di bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau para ulama menyampaikan bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya menanam, Syahrul Zar'i, bulannya menanam, sehingga di bulan Sya'ban menanam berbagai ibadah ya, berbagai kebaikan, mulai dari kasratu qiyamil lailnya, memperbanyak qiyamul lailnya, kasratu tilawah, memperbanyak tilawahnya, kasratu sedekah ya, memperbanyak sedekahnya. Sejak bulan Rajab, para salafus salih kita sudah menyiapkan begitu seriusnya persiapan 2 bulan itu ya, sejak Rajab. Kemudian Sya'ban disampaikan oleh para ulama itu adalah bulan menyiram, bulannya menyiram. Amal-amal yang sudah dipersiapkan sejak bulan Rajab itu lebih ditingkatkan lagi. Kasratus saumnya, memperbanyak saum, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak tilawah. Nah, di bulan Ramadan mereka itu menyampaikan Ramadan itu adalah Syahrul al-Hisad, bulan memanen, bulannya memanen. Makanya sungguh persiapan yang luar biasa dari para sahabat, para salafus salih menyambut bulan teristimewa, menyambut bulan terbaik. Begitu Allah sangat mencintai bulan Ramadan, begitu istimewanya Ramadan. Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya, beliau mengutip Imam Ibnul Jauzi rahimahullah tentang keistimewaan Ramadan ini. Beliau menyampaikan, masalus syuhur al-isnai asyara kama sali auladi Yaqub. Perumpamaan 12 bulan kita ini ya, yang biasa dari bulan Muharram ya, itu adalah kama sali auladi Yaqub, seperti perumpamaan putra-putra Yakub. Ibu-ibu tahu putra Nabi Yakub ada berapa? Ada 12 ya Bu, karena di sini sebutkannya 12 ya Bu. Nabi Yakub itu masih ingat siapa putranya Nabi siapa Ibu? Putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari siapa Bu? Siti Hajar atau Siti Sarah? Dari Siti Sarah, karena Siti Hajar itu putranya adalah Nabi Ismail. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya 2 orang istri. Dari Siti Sarah lahirlah Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 orang putra. Salah satunya siapa yang paling istimewa di hatinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam.
Jadi perumpamaan saking istimewanya Ramadan, Ibnu Qayyim, Ibnu Al-Jauzi menyampaikan, "Matsal syuhur al-isna asyara kamatsali auladi Yaqub." Perumpamaan 12 bulan seperti putranya Nabi Yakub, wa kama anna Yusuf ahabbu auladi Yaqub ilaih. Demikianlah bahwa Nabi Yusuf ahabbu aulad, putra yang paling dicintai Yakub ilaih. Jadi yang putra yang paling dicintai adalah Nabi Yusuf. Kadzalika Ramadan. Demikian juga Ramadan. Ahabbu syuhur ilallah, bulan yang paling Allah cintai, bulan teristimewa. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau kita tidak menyiapkan bulan teristimewa ini, menyiapkan keimanan kita, menyiapkan hati kita, tarhib Ramadan itu dari rahaba yurahibu tarhib, itu adalah melapangkan ya, kita akan kedatangan tamu teragung, tamu teristimewa. Harus menyiapkan hati, fisik yang kuat, keimanan yang kuat, bekal ilmu yang banyak, karena kita akan kedatangan tamu istimewa. Nah, sini ditanya, kenapa kok Allah begitu mencintai Ramadan? Di sini diantaranya ada 3 alasan. Hubbullah fi Ramadan, kecintaan Allah terhadap bulan Ramadan karena ada 3 hal istimewa di dalamnya. Ini alasannya. Kenapa sih Allah kok begitu mengistimewakan Ramadan? Yang pertama adalah Syahrul Mubarak. Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Kita lihat Bu. Nah, menurut ibu-ibu, berkah itu apa ibu-ibu? Berkah itu seperti apa? Jangan sampai gagal paham. Orang-orang itu berkah itu gini, udah gak apa-apa, bulan Ramadan itu tidurnya juga ibadah. Udah ada banyak tidur ya Bu. Saking berkahnya Ramadan, tidurnya juga ibadah. Gak apa-apa, tidur aja. Jangan gagal paham ibu. Nah, berkah itu, jadi berkah itu apa? Nah, kan di sini ya salah satu hadisnya yang menyampaikan, kalau kita sih di masyarakat Ramadan itu bulan suci, padahal yang ada di hadisnya itu bulan Mubarak, bulan penuh berkah. Jumat Mubarak, pokoknya Jumat berkah. Padahal itu nggak ada hadisnya Jumat berkah, yang ada hadisnya itu adalah bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Disifatinya Ramadan itu dengan syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Di antara bulan yang penuh berkah ini, cirinya atau buktinya, apa sih buktinya bulan Ramadan kok disebut bulan penuh berkah? Di antara cirinya itu adalah tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Nah, gimana? Ibu-ibu merasakan bulan Ramadan dibukakan pintu surga? Dirasakan sama ibu-ibu? Rasakan ya Bu? Nah, ini buktinya apa? Buktinya bahwa bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Di antara bukti berkah itu dibukakan pintu surga. Maksudnya itu adalah dibukakan pintu surga di sana itu ada 2 makna Ibu. Yang pertama adalah syahrul khairat, bulan terhimpunnya berbagai kebaikan. Sok Bu Ramadan mah punya nutara ka masjid, biasanya jantan ke masjid. Jadi itu adalah bulan Ramadan yang dibukakan pintu surga itu, terhimpun berbagai kebaikan itu di bulan Ramadan, tidak didapati di bulan lain. Berbagai varian ya ibadah ada di bulan Ramadan. Anu biasa natara tadarus Bu, tara ngaos ya, ngaos teh barahari sakali teh sa kocepa sakali. Tapi di bulan Ramadan
tadarus ya Bu, tilawah kita bareng, ada target. Kalau Imam Syafi'i itu sampai 60 kali hatam Ibu, siangnya 30 juz hatam, malamnya 30 juz hatam. Terus Imam Syafi'i Ibu udah hafiz, cepat bacanya juga. Itu ya para ulama salaf, nanti kita lihat. Nah itu jadi berkahnya bulan Ramadan itu diantaranya dibukakan pintu surga itu ada dua ciri Ibu. Ciri yang pertama tadi bahwa terhimpun berbagai kebaikan. Yang kedua adalah syahrut taqwa. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang akan kita bisa menggapai derajat takwa. Takwa itu Ibu, kalau ditanya misalnya, takwa itu apa? Takwa itu banyak ya, banyak versinya. Nah, yang saya ambil itu, takwa itu adalah al-quwwah. Takwa itu adalah sebuah kekuatan. Limtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Sebuah kekuatan untuk menjalankan perintah Allah. Dan sebuah kekuatan untuk menjauhi segala larangan Allah. Takwa itu adalah kekuatan. Kita nggak mungkin ada di sini kalau tidak ada kekuatan dalam hati keimanan kita ya Bu. Jadi kan ibadah itu pastinya selalu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Cek nafsu mah kurang teh mending oge bocinya bobo siang, bocan, bobo cantik. Tapi kita ada di sini karena kita punya kekuatan takwa yang ada dalam diri kita. Jadi takwa itu yang akan menjadi buah ketika kita benar-benar menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan ini. Takwa itu intinya tadi ya. Jadi ciri orang takwa itu selalu ada pada momentum kebaikan dan selalu tidak ada dalam momentum keburukan. Orang takwa nggak mungkin ngegibah ibunya terus ngaos teh ngegibah, ongkos ngaosnya kita dalam momentum kebaikan. Tapi dalam waktu yang sama kita pun dalam momentum keburukan. Itu nggak takwa berarti. Jadi ciri takwa itu selalu ada dalam momentum kebaikan dan selalu tidak ada dalam momentum keburukan. Tapi memang di zaman Rasul pun memang ada Bu yang kayak kadang dia di momentum kebaikan ada, di momentum keburukan juga ada, ya. Berarti takwanya KW Bu, bukan takwa asli, masih KW. Nah, apakah kita takwanya masih KW atau udah asli Bu? Tapi memang tadi ya, di zaman Rasul pun sahabat ada yang nanya, ya Rasul, ada si fulan kalau malam dia rajin tahajud, tapi kalau siang dia itu mencuri. Ayat di zaman Rasul memang ayat. Mohon maaf ya, liran-liran gue nyarios tiap harinya. Nah itu Bu, jadi sama kayak kita juga ya Bu. Pemicek budak orang mah STMJ, sholat terus masih jalan ya Bu. Geus ngaos teh kadang urang teh nya kitu teh kuningan Bu. Aya pacengkadan, ada suudzon, ada hasud ke orang misalnya Bu. Nah, mudah-mudahan momentum Ramadan ini menyadarkan kita. Karena untuk meraih derajat takwa itu Bu, sesuatu yang sulit Bu. Sulit nggak Bu untuk meraih derajat takwa? Sulit kan? Karena ibadah itu sesungguhnya selalu berlawanan dengan hawa nafsu kita kan. Jam 3 cek nafsu mah mending bobo. Tapi kalau kita punya kekuatan takwa kita menjalankan perintah Allah, bangun kan. Cek nafsu mah capeknya harta geus nang neangan pirang kudu dipasihkeun. Mending oge keur meser acu, ngaageungan bumi, nambih mobil, itu hawa nafsu. Tapi kalau kita punya kekuatan takwa, ya Bu, Abu Bakar mah sampai semuanya dikasihkan setiap Ramadan itu
dia kasihkan ke Rasulullah ya, seluruh hartanya, tidak ada yang tersisa. Kalau kayak Umar setengah hartanya itu dikasihkan. Itu ciri takwa itu seperti itu. Nah, untuk mencapai derajat takwa yang begitu sulit, apalagi kita banyak godaannya ya Ibu, maka Allah hadirkan Ramadan, Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan. Bagaimana hawa nafsu kita apa Bu? Kita itu terus Bu. Jadi yang ketakwaan ditinggikan, hawa nafsu kita rendahkan. 11 bulan kita terlena, terlalu mencintai dunia. Berapa lembar ayat yang kita baca, berapa zikir yang kita ucapkan sama Allah, berapa rupiah yang kita sedekahkan. 11 bulan ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa ini, nih saya ada sebuah cerita begini Bu. Ada seorang raja. Raja ini bernama Iskandar Zulkarnain. Kan seperti biasa ya, sang raja itu menaklukkan kota ya, dakwah supaya pada masuk Islam. Ini kayak Persistri kan, dakwah kemana-mana ya Bu, ngajak umat supaya ibadahnya sama Allah, tauhidnya benar, akhlaknya benar ya. Nah, jadi Raja Iskandar Zulkarnain itu dia mau ekspansi menaklukkan sebuah kota. Dia berpesan begini pada seluruh prajurit. Nanti malam kita akan berangkat ke kota A ya Bu. Kita akan melewati sebuah sungai. Pesan dari sang raja begini. Kalau kalian nanti malam melewati sebuah sungai, kan malam poeknya Bu. Nah, kata sang raja itu, apapun yang terinjak kalian bawa. Jadi, apapun yang terinjak di sungai, luka tincek karaos, ayah benda bawa, pokoknya pesan sang raja. Tibalah, singkat cerita ya Bu, singkat cerita udah malam dan akan melewati sebuah sungai. Ada 3 sikap dalam menyikapi pesan sang raja. Sikap yang pertama, nah begini sikap yang pertama. Ngapain ini batu dibawa-bawa berat-berat Bu? Teu kenyanak nanawan. Apa-apaan, batu berat, gesih berat ya, ngapain dibawa? Dia tidak mengindahkan perintah sang raja. Sikap yang kedua, nanti daripada ditanyain sang raja, supaya gugur kewajiban aja Bu, dia bawa sekedarnya aja. Daripada nanti ditanyain raja, dimarahin, ya udah bawa yang ada aja. Seperti itu. Sikap prajurit yang ketiga, dia bawa seluruh yang terinjak Bu, bawa ke tasnya, sampai dia merasa berat gitu, berat sekali ya. Dia mau ke darat itu sangat berat gitu. Nah, tibalah pagi Bu, dan sang raja pun mengumumkan, bagaimana mengenai pesan saya? Pesan saya yang tadi ya, kalau ada yang nginjek sesuatu di sungai harus dibawa. Ternyata ibu-ibu, yang diinjek malam di sungai itu adalah intan berlian. Ternyata intan berlian. Nah itu prajurit yang pertama, dia tidak mengindahkan ya, ngapain berat-berat batu suhur di dunia. Dia menyesal kan, dia sangat menyesal karena dia berpikir seperti itu, sehingga dia dengan penuh penyesalan gitu ya. Prajurit
prajurit yang kedua, dalam satu sisi dia bahagia, alhamdulillah aku mah dapat intan berlian ya, walaupun sedikit. Tetapi dia menyesal karena kenapa kok bawanya cuma segini gitu ya, dikiranya cuma batu doang gitu. Nah itu jadi, nah ini kelompok yang ketiga yang istimewa. Dia bawa, berarti dia dapat intan berlian banyak kan ya, walaupun dengan berat dia bawanya ya, dengan berat. Begitu juga Ramadan, ilustrasinya seperti itu. Allah sudah menghidangkan berbagai keistimewaan, bulan terbaik, bulan teristimewa, bulan yang Allah melebihkan, mengistimewakan di antara 11 bulan lainnya. Sikap kita mau mengambil yang mana Ibu? Yang 1, 2, atau 3? 3-nya Bu, sadayana, mudah-mudahan Ibu. Jangan sampai seperti yang nomor 2 Bu. Ramadan itu cuma saum, saumnya ya saum hanya menghilangkan. Jadi rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak yang saum dia nggak dapat apa-apa, hanya dapatnya itu lapar sama haus. Gede amek na angger Bu, saum teh kalah emosi wae Bu. Saum teh kadon emosi wae Bu, amek-amekan teu aya robahna Bu. Saum teh sedekahnya biasa-biasa saja, tilawahnanya ngaos biasa-biasa we. Itulah kelompok yang kedua. Saum nama saum, tapi dia itu nggak dapat apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan haus saja gitu. Tidak menambah dekat sama Allah, itu ya dengan Al-Quran lebih dekat. Kayak Imam Syafi'i kan subhanallah 60 kali hatam. Ibu bayangkan nu dicecepeng teh sanes HP Bu. Imam Syafi'i mah berarti Quran Bu, 12 jam 30 juz Bu, cecepengnya Quran terus. Itu harus kita targetkan ya. Kita targetkan. Begitu istimewanya Ramadan. Di sini di antara keberkahan Ramadan, Ibu, di salah satu hadis, ini hadis qudsi Bu, kita sama-sama amati ya, kita sama-sama simak hadis qudsi tentang begitu berkahnya Ramadan, begitu istimewanya Ramadan. Kullu amal ibni Adam, setiap amalan ibnu Adam, yudha'aful hasanah asyru amsalihah. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan dilipat gandakan menjadi 10 ya. 10 ila sab'i mi'atin dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa shaum. Allah nih, hadis qudsi Allah sendiri yang bilang. Kata Allah berfirman, kecuali saum, fa innahu li, maka sesungguhnya saum itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maksudnya gimana Ibu? Maksudnya setiap kebaikan kayak tilawah Bu. Kan tilawah itu hadisnya misalnya pahalanya itu tijaratan lang tabur. Kalau dirinci misalnya kalau kita tilawah itu man qara'a kitaballah, barang siapa yang baca Quran harfan, satu huruf saja, falahul hasanah, maka baginya itu adalah satu kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu berlipat ganda menjadi berapa Bu? 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Berapa kebaikan berarti Bu? 30 kebaikan. Jadi kalau Ibu sambil masak dalam hatinya alif lam mim, alif lam mim, itu udah berapa kebaikan ya Bu? Dari huruf saja, dari satu huruf Quran itu udah berapa kebaikan. Nun, maksudnya nun, tapi apa nanti nun, nun, udah 10 kebaikan Ibu.
Bahkan kalau Ramadan itu dilipat gandakan. Jadi ibadah-ibadah yang lain itu sama Allah dirinci, Bu. Kayak sedekah, misalnya di surah Al-Baqarah ya, dilipat gandakan kun fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Itu kalau sedekah itu jadi 700 kali lipat. Sama Allah disampaikan seperti itu. Kayak sholat, dari sholat ke sholat itu as-shalah ila shalah kafarah. Dari sholat satu ke sholat itu adalah Allah gugurkan, Allah hapus kesalahan. Jadi al-umrah ila al-umrah kafarah. Jadi kayak ibadah-ibadah yang lain itu sama Allah sudah dirinci ya, pahalanya sekian. Saumah henteu ku Allah teh. As-saumu li, saum itu milikku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Seolah-olah Allah menyebutkan seperti ini, anak Adam itu sudah memberikan kado terbaik melalui saumnya itu. Sudah memberikan kado terbaik, maka aku pun akan memberi sesukaku, kata Allah. Jadi lebih nggak bisa kehitung kalau saum itu, Bu. Jadi seolah-olah Allah itu ingin, pokoknya yang hambaku inginkan akan aku kabulkan. Karena mereka sudah memberikan kado terbaik, maka aku pun akan membalas dari sesuatu yang mereka nggak sangka-sangka. Makanya harus betul-betul, Bu, menghadapi Ramadan itu. Sayang kalau biasa-biasa saja kita. Jangan sampai amal kita, iman kita sedang turun gitu ya, datang Ramadan itu ngaos teh meuni haroream nya, Bu. Nemesa halaman teh ngaralak teh ya, Bu. Ngerelak pokoknya. Makanya persiapan para salafus sholih itu 2 bulan, Ibu. Mulai dari kasratu qiyamil lailnya ya, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak saum, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah. Itu di 2 bulan itu udah serius para salafus sholih. Ibu-ibu sudah sampai mana persiapannya, ibu-ibu? Sudah sampai mana? Sama-sama ya, Bu. Nah, hubungan saum dengan doa. Kan Allah menurunkan ayat-ayat tentang saum itu 1 bulan sebelumnya, di bulan Sya'ban. Ayat-ayat tentang saum itu supaya kita udah siap, yang umat Islam udah siap, itu udah Allah sampaikan sebelumnya. Ayat saum itu dari Al-Baqarah 183 ya, Bu, sampai Al-Baqarah 188. Tapi tiba-tiba di ayat 186, di sini di ayat 186, Ibu, Allah menyelipkan tentang doa, Ibu. Coba Ibu dibaca ya, ayat tentang saum itu dari Al-Baqarah 183 sampai 188. Di ayat 186 Al-Baqarah itu Allah menyelipkan tentang doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, tentang Allah, maka jawab bahwasanya aku itu dekat. Aku itu dekat, kata Allah. Uji budak watada'i idza da'an. Aku mengabulkan orang yang berdoa. Nah, Allah akan mengabulkan orang yang berdoa apabila idza da'an, apabila dia memohon kepadaku. Falyastajibuli, pasti aku penuhi ya. Falyastajibuli, hendaklah mereka itu memenuhi. Jadi hendaklah mereka yang berdoa itu memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka itu beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jadi apa hubungannya
antara saum ketika Allah menjelaskan ayat-ayat saum dari 183 sampai 188, tiba-tiba ada ayat tentang perintah berdoa karena doa orang yang saum itu mustajab. Jadi itu kedah nyengerkeun doa. Tong sibuk teh ngadamel kue, ti ayeuna teh dibagi bu waktu teh bu. Kok mau ke 10 hari terakhir teh sibuk kue hunting acok sareng kue ya bu. Itu harus di manage bu, serius dari sekarang. Para salafus sholih itu mereka sampai ngaliburkeun bu, meliburkan taklimnya. Karena mereka ingin betul-betul ibadah di bulan Ramadan itu Qurannya sampai hatam gitu, nggak mau keganggu. Majelis-majelisnya itu diliburkan mereka. Tapi kalau sekarang diliburkan mungkin ibu itu lebih itu lagi, lebih parah lagi ya bu, kalau tidak ada yang memandu. Nah para salafus sholih sampai seperti itu bu. Makanya bu harus banyak-banyak doa. Bagi yang punya hajat ya bu, misalnya ya Allah aku udah diuji nih, diuji sakit nggak sembuh-sembuh. Ini di momentum saum bu, manteng, langkung manteng. Ini punya anak gadis, belum nikah juga, manteng bu, ke Allah teh. Di hari istimewa, di bulan istimewa, ngadoa teh sing langkung lebet bu, sagala kahoyong teh dugikeun ka Allah teh nya bu. Apalagi tuh bu di jam 5, jam rawan ya, masak teh biasa mas beres jam 4 teh bu. Langsung tilawah saya. Nah, keadaan teh salami-lami teuing di jam 5 teh bu. Nah, dianggo pami dianggo tilawah moal ibu. Nah, itulah. Jadi banyakin doanya ibu ya. Doa-doanya harus dibanyakin. Pokoknya ibu yang diuji dengan rumah tangga yang sama Allah diuji, ibu curhatkan sama Allah di bulan Ramadan itu, banyakin doa-doa, berbagai doa, baik doa maksur, doanya yang doa sendiri bu. Nah, seperti itu. Apalagi ini bu, al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir min syahri Ramadan, di bulan Ramadan al-mubarak yang penuh berkah ini, hiya afdalu asyri layalin, merupakan 10 malam terbaik lil ibadah, untuk ibadah, wal amalis sholih, dan untuk beramal sholih. Jadi Nabi Muhammad itu di 10 hari pertama ibadahnya seperti biasa. 10 hari kedua tingkatkan gitu. 10 hari terakhir mengecangkan ikat pinggang ya, bahkan keluarganya dibangun-bangunkan, bangun. Menghidupkan malam ibadah, sholat, zikir, sholatnya juga ya. Berapa juz itu dalam sholatnya juga, dikir ngadoa. Kurang mati balik ibu di Indonesia mah 10 hari pertama pinuh masjid bu, 10 hari kedua terus rada lenglang sekedik-sekediknya bu. Nah ini makanya bekalnya itu nanti ini saya baru pembukaan ibu, jadi ada persiapan apa, harus ada bekal mental. Camkan dalam pikiran kita itu ibadah 1 bulan. Harus ada persiapan mental ibu. Karena kalau tidak disiapkan 1 bulan, gitu teh. Gitu teh aja 10 hari kedua malah sibuk dengan berbagai hal keduniawian terus. 10 hari terakhir beki melempem ibu. Kumaha ieu nya pasakeun fisik Ramadan tak can gaduh keur meser acuk cenah kelas sibuk we nya bu. Nah, jadi harus ada bekal mental. Pokoknya saya selama 1 bulan fokus ibadah. Itu mental harus dibangun ibu. Kalau mental tidak dibangun begitu, baru juga hari keberapa udah lelah, gitu, udah bosan. Nah, mual versi terimanya bu. Kemudian ibu, hubbullah fi Ramadan, kecintaan Allah pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah, kenapa? Tadi yang pertama bulan penuh berkah, yang kedua adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran.
Makanya tidak istimewa ketika kita masuk pada bulan Ramadan tapi tidak meningkat tilawah kita. Istimewanya Ramadan itu karena adanya Quran. Nabi oge sampai ka malaikat Jibril setor ibu. Kalau ibu di bulan Ramadan tilawahnya hanya biasa-biasa saja, nggak istimewa, nggak ada istimewanya ibu. Istimewanya Ramadan itu karena kita interaksi sama Qurannya lebih bu. Kayak nanti di sini ada contoh-contohnya ibu. Jantan kemah bunuh dicecepeng tenan bu. Quran ibu. Banyak ya. Kemarin saya di Islamic Center sudah menyampaikan tentang tilawah Al-Quran ini panjang lebar. Pokoknya diantaranya kalau ibu-ibu galau misalnya sedih misalnya, dengan tilawah Al-Quran itu diantara pahalanya kan apa bu? Allah akan menurunkan as-sakinah, ketenangan. Tapi ibu macanage kedah tenang bu, kedah tumaknina ulah. Aduh, badai saju itu sabaraha lemar deh ini asa teikhlas ibu macana teh ayo ngitung halamanan ibu. Kok ibu teh sing tumaknina bu. Kalau ibu baca Qur'annya tumaknina, makharijnya, sifat hurufnya maknanya didalami, ditadaburi, ibunya ulah imah bari teh ikhlas teh ya. Menerekan saju teh laki ya gitu nah karek ditingali teh aya ditinggaliannya bu. Teu tumaknina. Kalau ibu baca Quran, sholat sambil tumaknina, nanti itu akan mempengaruhi jiwa kita juga memiliki karakter atau sifat mutmainnah, tenang. Sanes maca Quran anger pusing gitu sih kana macana bu, tutumanina. Tos salat anger amak-amakan ibu. Sigana tutumanina bu. Tilawah salat kedah tumanina. Kalau kita tumanina, mudah-mudahan nanti sampai Allah menjemput seandainya ini Ramadan terakhir kita, Allah menjemput kita itu menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kita jiwa dewa gelisah nya makan pabalio itu kana bu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu ibu harus tenang baca Qur'annya nanti bu ya. Ulah wae ninggalian halaman, jeung ninggalian canta-mata dan PK akhir teh ayeuna mana nya. Tenang, sholat taraweh tenang ibu teh bu. Ruku dengan tenang, pokoknya tumaknina, sujud dengan tumaknina. Insya Allah kita akan menjadi memiliki karakter yang tenang, jiwa nanti tegampil amal, tegampil kasinggung, mudah memaafkan. Itulah. Nah jadi tadi ya intinya dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu bahwa keistimewaan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pokoknya ibu targetkan. Dapami ditarget mah ibu. Tapi ibu teh Allah cenah hayang siga Imam Syafi'i, moal kaudag ibu-ibu urang mah sanes hafiz ibu. Pami hafiz Quran mah ibu maca surah Tabarok oke mung sabaraha detik bu terus langsung dengan hazarnya cepat. Ibu-ibu mah targetkeun aya nu bade abi mah nu teu acan biasa sajud sadintennya bade mereketkeun sajud sadinten nu tos biasa bade nyobian 3 juz sadinten teh berarti 3 kali khotamnya bu. Janten kumaha carana bu? Tos duhur 2 lembar. 2 lembar teh berarti 4 halaman ibu. Kade tong ditinggalian wae nya bu. Pilih tetumanina. Tos subuh 2 lembar, tos duhur 2 lembar ya bu, tos asar 2 lembar, tos maghrib 2 lembar, tos isya 2 lembar itu sajud.
Pami hoyong 2 juz kantun dilipetkeun bunya. Tos subuh 4 lembar. Pami hoyong 3 juz, tos subuh sabaraha lembar? 6 lembar. Eta hoyong 3 juz sadinten 3 kali hatam urang teh Bu. Kedah ditargetkeun Bu. Catet Quran teh di tanda-tanda teh punya sing apih. Nah, seperti itu. Ini Bu para salafus saleh. Al-Aswad bin Yazid yaqra'u fi kulli lailataini fi Ramadan. Aswad bin Yazid mah tiap 2 wengi sakali hatamna teh Ramadan teh. Tiap berarti sadinten 15 juz. Ibrahim An-Nakhai, nah Bu. Tadi teh Bu. Imam Qatadah fi Ramadan fi kulli salasin. Imam Qatadah mah setiap Ramadan teh 3 hari sekali. Jadi seharina 10 juz. Wa fil ashril awakhir aya bentena Bu. 10 hari terakhir mah kulla lailatin. Setiap wengi hatam. Jadi di 10 hari terakhir mah para salafus sholih mah hatam di 10 hari terakhir mas berarti 30 juz Bu. Sehari sawangi. Li Syafi'i Imam Syafi'i fi Ramadan sittuna khatmah. 60 kali hatam yaqra'uha fi ghairi shalah. Di luar bacaan salat. Salatna ge Bu sabaraha juz? Di luar bacaan salat oge tos hatam. Siangna 30 juz, wengina 30 juz. Sami Imam Abu Hanifah wa an Abi Hanifah. Nah, sama Imam Abu Hanifah ge. Ibu bade nurut saha? Ibu bade nurut ka saha tadi? Bade ka Al-Aswad bin Yazid, bade ka Imam Syafi'i, bade ka Imam Qatadah. Seueur di dieu nya contohna seueur. Subhanallah ya Bu. Da Bu, pamihat teh urangna bersih mah gampil Bu. Tapi karena mungkin kita itu karena dosanya maksiatnya ya Bu. Kan kita mah masih suka marah-marah. Ngadidik murang kali teh bari jeung pabaliut jeung ambaknya Bu. Ngaladosan suami bari jeung pabaliut sareng ambakna Bu. Setiap anak Adam berbuat dosa itu 1 titik hitam di hatinya. Nuqtatun sauda, ada 1 titik hitam. Hidung Bu, mata bade tadi teh abunya bade name sahalaman ngarelak ari kitu hidung abunya. Tarawih 11 rakaat teh Bu, alah meni asalami ningalian jam hayo nya Bu. Eta mu balik ceramah teh dipanjang-panjang teuing. Mudah-mudahan urang bersihkeun hati urang. Ini masih ada waktu Ibu. Walaupun 1 hari kita maksimalkan Ibu. Walaupun 1 hari kita maksimalkan. Selanjutnya adalah nih yang terakhir, Syahrul Maghfirah. Jadi kenapa bulan Ramadan begitu Allah istimewakan? Ada 3 keistimewaan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Kita harus intim dengan Quran. Terus ya Bu, tadarus tadabur, dipahami maknanya Bu. Sanes maca wungkul Bu, tafsir segala rupina Bu. Dan terakhir tentang keistimewaan Ramadan itu karena Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Innama summiya Ramadan li'annahu yarmadudz dzunub ayyuhrikuha bil a'malis shalihah. Kenapa bulan Ramadan dinamai Ramadan? Dari Ramado yarmadu artinya membakar. Ramadan teh kunaon namina beut Ramadan, hartosna teh membakar. Membakar naon Ibu? Yarmadu dzunub, membakar dosa. Ayyuhrikuha bil a'malis shalihah, membakar dengan amal soleh kita ya Bu. Jadi membakar dosa ku amal soleh.
Ken urang teh 11 bulan Bu seueur dosa pacaroge kadang punya bari umak ame kamurang kali bari umak ame urang teh masih aya gosip gibah masih aya pacengkadan masih aya segala rupi punya hal-hal awon ken we mudah-mudahan urang milari berkah tina Ramadan ngahapus dosa satahun urang anu kapengker Ibu. Tah Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah kieu diibaratkeun nu tadi wa kama ghafara lahum bidakwati wahid minhum wa huwa Yusuf kadzalika yaghfiru dzunuba ahada asyara sahran bi barakati syahri Ramadan. Sebagaimana atas permohonan salah seorang di antara mereka yaitu Nabi Yusuf teh kan memohonkan supaya dimaafkan yang 11 masih ingat ya kisahnya yang Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur oleh 11 saudaranya. Nabi Yusuf memohon supaya dimaafkan karena kan tadinya mau dipenjara kan ya. Nah, supaya dimaafkan 11 saudaranya itu perumpamannya itu kadzalika demikian yaghfiru dzunuba ahada asyara syahron. Allah mengampuni dosa kita yang 11 bulan itu bi barakati syahri Ramadan dengan berkah bulan Ramadan. Tahu jantan lebar Bu. Kade di manage waktu teh Bu. Ti ayeuna pusak-pasak teh Bu. Ulah diseretkeun ke nya lagu waktu berkah-berkah Bu. Tamakeun waktu da Idul Fitri moal ieu nya Bu. Ayo we ti Ramadan dudunya keneh wae nya terus misalkan teh Bu. Bismillah urang niatkeun. Buktinya apa Bu? Ramadan membakar dosa itu buktinya di sini banyak hadisnya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum Ramadan imanan didasarkan karena keimanan wahtisaban dan juga berharap ihtisab itu dengan tadi perencanaan yang baik juga Bu. Ihtisab penuh perhitungan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa kita setahun. Itu buktinya. Yang kedua hadisnya man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan taraweh punya sing sahanu taraweh dengan penuh iman berharap sama Allah, berharap ampunan, berharap berkah, berharap meningkatnya keimanan, berharap lezatnya hidayah, berharap nikmatnya iman. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu banyak sama Allah, begitu istimewanya. Man qama lailatal qadri tah buka deh 10 ibu-ibu manya seueur pisan gogodana 10 hari Ramadan teh tadi. Pami Nabi magrinya dugi ka digugah-gugahkeun. Tidurnya itu mereka 1 jam setengah gitunya para salafus saleh mah taraseur tetenan 10 hari mah sajam setengah jam sesana teh kanggo ibadah terus zikir, salat, tilawah gitu, salat tilawah tadi dugi ka hatam oge bohnya kan urang mah Bu pamit tahajud bisa untuk tahajud bobonya sanes yang tilawah gitu terus tahajud teh pas nyongkeun bobo deui Bu. Tak eta bobodohan katanya Bu. Nah ini. Pami urang geuninnya saur para ulama mendapatkan malam Lailatul Qadar teh Bu, pami ibu maca Quran sajud pahalana teh sami 1000 bulan teh Bu 83 tahun. Terus sami pami ibu maca Quran di wengi eta sajud berarti sami jeung ibu maca sajud salami 83 tahun. Lebar Bu. Tah, janten ngadamel kue mati ayeuna we sadinten
sajam, salinten sajam setengah tebu dicicil, tak enak tebu. Di Ramadan itu adalah madarasatus sabari. Pokoknya sayyidul khairat, berbagai kebaikan terhimpun. Li'anna dzanba, karena dosa itu adalah al-asyai'ul wahid alladzi yab'aduka 'anil jannah. Dosa ini yang menjauhkan kita dari surga. Nah, makanya para ulama begitu bersyukur. Seandainya ke ayah Ramadan sulit, Bu. Kita itu taat sama Allah sulit. Allah itu sengaja menghadirkan Ramadan supaya kita itu merespon cepat panggilan Allah. Kan tadi saya bilang ibadah mah sok sabalikna tina hawa nafsu, ya Bu. Cek hawa nafsu mah mending kene balanya kapengkolan, mak-maknya sekolah lupa tuh beres-beres eta teh geus 3 hari balanya atuh beres-beres. Hawa nafsu. Nah, jadi dengan momentum, jadi apa Bu? Tandanya kita berhasil di bulan Ramadan itu, tanda kita berhasil pelatihan ti Allah, kan segala sesuatu butuh pelatihan itu. Supaya orang takwa teh ku Allah teh sengaja itu pelatihan selama 1 bulan ku Allah teh digodog ya. Kieu ritme na teh kieu punya. Ciri berhasilnya apa Ibu? Kalau menurut ibu-ibu ciri berhasilnya apa? Kita berhasil nih ibadah di bulan Ramadan. Nah itu ya Bu, dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Kalau kita benar ibadah Ramadan 1 bulan itu benar, terlihat jelas di 11 bulan setelahnya. Iya mah beres Ramadan teh alhamdulillah, terus teu taraweh deui Ibu, teu qiyamul lail deui lep we, teu tadarus deui, nu tadina hanca sajuz teh jadi sahalaman gitu nya, nu tadina sedekah teh nya dibiasakeun. Bagi yang sedekah kan pahalanya sama dengan yang saum ya Bu. Kalau kita memberikan sedekah bagi yang saum, pahalanya itu kita dapat semuanya. Datos ente berarti itu berhasil ya Bu. Karena tadi mata para sahabat na geuning bonya kasratu qiyamul lailna, kasratu saumna. Lah we Senin Kemis ngampleng teu Bu. Dia Senin Kemis henteu, qiyamul tahajud henteu, tadarus henteu, berarti itu tidak berhasil. Berarti takwanya masih kawe kene Ibu, masih kene ngagosip, masih kene gede amat, masih kene teu akur cenah. Berarti takwa nate teu ningkat, masih kawe teh. Tadi masih ingat ya bahwa ketakwaan itu adalah kekuatan kita untuk selalu ada dalam kebaikan, kekuatan kita untuk selalu tidak ada dalam hal keburukan. Jadi di dia ketika semakin banyak ya sebab mendapatkan pengampunan dosa tadi ya, pami taraweh diampuni, pami saum diampuni, apalagi mendapatkan Lailatul Qadar, maka barang siapa yang tidak mendapatkan pengampunan tersebut sungguh ia benar-benar bernasib buruk. Nah, sehingga nih, para ulama bagus-bagus nih, kuat zaman aya namanya yarji'u hadzal yaum qaumun kama waladathum ummahatuhum. Tidak ada di bulan lain. Yarji'u hadzal yaum, hari ini kembali suatu kaum kama waladathum ummahatuhum, sebagaimana mereka baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Seep dosa teh bersih deui. Itulah dengan keistimewaan Ramadan. Nah Bu, seandainya bayangkan saja supaya kita serius Bu menghadapi bulan Ramadan. Bayangkan ini adalah Ramadan terakhir kita. Seandainya ini Ramadan terakhir kita, in kana hadza akhir Ramadan li fala taj'alhu yamdi illa wa qad ghafara lidz-dzunub wa yuqarribuni ila babil jannah. Seandainya ini adalah Ramadan terakhir kita, jangan disia-siakan. Tapi mudah-mudahan dosa kita
terampuni. Ya, seperti itu. Seueur Bu, seueur anu tedugi simkuring maca WA bunyi. Seueur anu ngantunkeun tedugi kana Ramadan. Kadang urang mah raraosan teh asa bakal we nya. Matak doana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah mudah-mudahan urang didugikeun. Tah Bu pas didugikeun ku Allah teh ulah disia-siakeun. Kedah dipupusti. Nah ini sebetulnya itu tadi baru pembukaan. Cuman waktu saya sampai jam berapa Bu Ipa? Jam 3 ya? Tapi itu terus badai pareng pun kan aya eta nanti kapal. Nah ini isti'dadu Ramadan. Jadi persiapan Ramadan itu apa saja Ibu? Persiapan Ramadan itu kalau di sini persiapan Ramadan itu adalah ada beberapa hal yang harus kita siapkan di bulan Ramadan. Di antaranya di sini ya Bu, kalau para ulama menyebutkan itu, Rajab ma syahruz zar'i, bunyi Rajab ma bulan menanam. Ibu tos nanam naon Ibu? Nah ini para salafus sholih ini ya Bu. Rajab itu syahruz zar'i, bulannya menanam naon. Seribu teh nanam tetangkalan. Kalau para salafus sholih itu menanam mereka tadi. Mulai dari apa Bu? Kasratus saum, nyeurkeun saum, Senin Kemisna, Daudna nya para salafus sholih. Kasratu qiyamil lail, memperbanyak qiyamul lail. Nabi Muhammad mah itu ibu atuh udah 5 jam setengah tahajudna oge. Ibu-ibu sabaraha menit? Di surah Al-Muzammil itu Ibu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, itu kan ada nisfahu, setengah malam. Setengah malam, malam yang dimaksud malam itu adalah dari jam 6 ya, dari jam 6 sampai jam 4 ya, itu 10 jam. Jadi Nabi itu qumil laila illa qalila nisfahu, setengah malam Nabi. 5 jam. Auzid atau 5 jam setengah. Awinkus atau Nabi kira 4 jam setengah. Kan urang mah kieu Bu, jam 3 tahajud. Tinggal ngut deui itu nuhnya Bu, sanes kana tilawah Bu, tahajud teh peureum. Kan pernah aya Bu hayang nurutan Nabi ti ditu nama Bu, hayang bermakmum ka Nabi ya. Siapa Ibnu Mas'ud gitu siapa kan? Nabi teh maca surat Al-Baqarah. Sugan terek takbir Bu, terus akhir teh maca Anisa teh tamat sugan teh pada takbir Ali Imran Bu, diangos deui. Jadi sabaraha itu Bu? Rakaat kahiji ge. Urang mah rakaat kahiji surat naon Ibu? Qul hudai falak binas ya. Bari rusuh maca teh. Pada di surah Al-Muzammil itu warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengar tartil itu di dalam salat Ibu. Ulah Ibu mari di luar salat dibayatikeun ya. Di dalam salat bismillahirrahmanirrahim. Eta teh ilaha Allah ngawalerna Ibu ka urang teh nuju ngobrol sareng Allah teh nuju salat ya Bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abadi. Allah teh ngawaler Bu. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Teh urang teh nuju ngobrol sareng Allah teh Bu. Pami urang salat Bu, bismillah. Alhamdulillah. Iraha Allah ngawalerna Ibu. Kedah tumak ninah. Pami urang salatna tos tumak ninah tadi teh moal gede ambek urang teh moal kasinggungan. Tacan
gaduh acuk lebaran moal urang mari ngadoa ka Allah. Tacan gaduh rezeki teh teu urang maring ka caroga, utangna ka sabuk ka Allah. Janten bakal aya tapakna ibu pami salatna kitu mah pami urang ieu mah tos salat teh jebras-jebris deui ka caroga nya tos salat teh Bu. Amek-amekan deui siga nu teu aya tapakna nya Bu. Tos salat teh kamurang kali tah ieu teh beberes bari segala dibalangkeun ambek gitu. Teu aya tapakna da urangna seperti teu tumak nina. Pami urang tumak ninah mah urang teh jiwa teh tenang, teu seueur sedih. Ieu mah seueur ka sedih, seueur ka hariwang kumaha ieu. Can aya bekelnya ke Ramadan kumaha ieu Kang Mudah-mudahan Bu kita perbaiki berbagai hal. Tah Bu di bulan Sya'ban Syahrus Suqyi. Syahrus Suqyi tadi mah Syahruz Zar'i. Syahrus Suqyi. Suqyi teh bulannya menyiram. Da ibu abi mah cenah teu acan melak, badayana anu disiram, ibu teu acan anu diperbanyak. Kan para sahabat mah memperbanyak tadi punya. Para salafus sholih mah nyeurkeun saum, nyeurkeun tilawah, sehingga di bulan Sya'ban itu diperkuat lagi. Tah Ramadan teh tos riweuh deui Syahrul Hisad. Bulan memanen. Syahrul Hisad teh bulan memanen. Kan urang atuh da bade panen kumaha pan teu aya pepelakan misalnya Bu. Matak biasa-biasa we tadi siga prajurit nu kadua Bu, ala kadarna batur saum-saum, batur tarawih gitu we Bu. Tidak ada tekad dalam hati. Ramadan kali ini saya mesti begini. Doa teh ditarempelkeun Bu, yen urang dibaca ya doa-doa. Quran teh punya cirina serius dicirian. Hafalan Qur'ana nambih Bu. Alhamdulillah kalau kami di PC Tarkid Bu Tarogong Kidul itu sudah sekarang juz 2 walaupun dulu udah sempet juz 26 tapi kita balik lagi belum pada hafal, diulang lagi juz 30 selesai, 29 selesai, 28 dihaplah imtihankeun Ibu, dihaplah imtihankeun emak-emak tos 70 tahun teh Ibu. Tiap jamaah teh Bu nganggo seragam, emak-emak teh wios we masih sami kerudungna teh sajamaah teh ngaleut. Tahun ayeuna mah bade nalar surah Al-Jumu'ah sareng As-Saff Bu, nalala. Jadi eta teh dihafalkeun teh ti 11 bulan teh ngapalkeun 2 surah. Ramadan teh dihaplah imtihankeun. Kenging hadiah ibu-ibu teh nya terus we ngapalkeun. Da ari aya komunitas nama Bu, barang siapa yang dalam hatinya tidak ada hafalan Quran seperti bangunan yang akan roboh. Pamina hate urang seseueurna teh nya kaduniaan wungkul teu aya nya sisa ruang naha tetenya hafalan itu seperti bangunan yang akan roboh. Semangat Bu, tak ayeuna simkuring di masjidnya masjid aya beberapa masjid Bu, ayeuna Ramadan teh urang ngapalkeun Bu. Sok setor heula di nu WA teh di nu voice note nya tak salah tor heula. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Terus we wallazi tak sareng Bu atuh 20 sabaraha jamaahna ge ibu aya 33 jamaah hampir genep ratusan ku atuh anggotana. Sarumanget dari berbagai jamaah semangat menyetorkan hafalan. Wios we nu teu apal lagi jadi kabawa apal cangkem ibu hari teras-terasan tiap mingguan mah Bu. Mudah-mudahan ibu di DG urang teh gaduh komunitas. Nah seperti itu. Nah tadi isti'dadu Ramadan. Para ulama membagi 4 hal Ibu, 4 hal yang harus kita siapkan di bulan Ramadan itu. Mulai dari isti'dadur ruhi,
menyiapkan ruh kita spiritual orang teh disiapkan. Mau ada kedatangan tamu agung itu, spiritual kita ditingkatkan, keimanan kita. Ulah dukika dongkap Ramadan, iman orang nuju futur, ibu nuju lemah. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kita? Mulai dari ibu nyeurkeun istighfar. Astagfirullah ya Allah. Bade Ramadan hapunten segala rupi dosa abdi teh, ulah ngahalangan, ulah abot gitu nya dina nampi-nampi syariat di bulan Ramadan. Nyeurkeun istighfar, nyeurkeun taubat. Atuh para nabi mah Bu, doana oge jika Nabi Adam ratusan tahunnya Bu, doana teh Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Urang mah tobat teh puasa sakali dua kali asa atos we Bu. Para nabi Bu bertahun-tahun mencucurkan air mata teh sampai beratus-ratus tahun. Nabi wae punya fil yaum mi'ata marrah. Nabi juga satu hari itu 100 kali gitu. 100 kali. Urang Bu, Nabi nu tos dijamin masuk surganya, suruh Siti Aisyah teh, kunaon Rasul tos dijamin masuk surganya? Dugi ka bengkak-bengkak salat tahajud, ngadoa teras nyungkeun ampun ka Allah. Allah akuna abdan syakura. Aisyah na teu kenging hoyong jantan hamba Allah nu bersyukur. Nya urang teh kedah memperbanyak taubat. Coba kita baca Sayyidul Istighfarnya Bu, sambil supaya nanti ibu udah terbiasa. Nama ini satu hari maksimalkan Bu. Ulah sehari teh kalau saya kekur barang pasak yang barang kona Bu, harus ada waktu untuk ini spirit ruh kita, ruhiyah kita. Coba kita baca bareng Sayyidul Istighfarnya Ibu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Durang teh ya Allah, hapunten soca abi sadi dinten teh dianggo nonton TV, nonton India nya Bu. Nontonan Bu, nonton film-film sinetron Bu. Kan surusan Abdul Somad oge pami urang nonton film Bu masih mengumbar aurat. Berarti urang teh imana masih lemah itu. Masih resep kene nonton gosip-gosip artis gitu. Berarti iman urang teh masih lemah. Sok Senin Kemis temental wae Ustaz Abdul Somad saum daun. Memang mencrong wae sinetron teh kieu resep. Tidak ada sedikit pun rasa marah misalkan teh umbar aurat nah. Kita beristighfar ya Allah. Istighfar ka Allah, muhasabah ya Allah, hapunten soca teh saseringna teh dianggo nonton tuku anjeun di Pikarido panangan punya sampean abdi teh nah ucap anu sering ngarahetkeun manah nu sanes enggal silih ieu nyebut silih hapuntenan, walaupun memang tidak ada sih sebetulnya saling bermaaf-maafan sebelum Ramadan itu nggak ada, cuman memang itu mah setiap waktu seharusnya. Jadi, tidak ada harus ritual, tetapi kan kita bermuhasabah ya Allah abdi teh dipersi istrinya karena rencangan teh kadang amarah teh ditahan sehingga terlanjur nyarios kumaha anu ngajahetkeun. Ya Allah, misalnya berbagai hal dosa yang kita lakukan, kita bertobat sama Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Para nabi mah tadi kan sampai bertahun-tahun gitu ya. Nabi Yunus nuku Allah ditegurnya baca terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jantian muhasabah heula.
muhasabah heula. Gusti tilawah teh geuningan sadinten tengan sabaraha nya Bu. Sadidinten teh waktos teh saep kanggo dietang urang teh diperhitungkeun ihtisab heula. Jantan ruh urang jadidu imanakum, perbaharui iman kalian bikasrati la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah, teu aya nu nyolehkeun coroge abi angin Allah, teu aya nu maparin rezeki angin Allah, teu aya nu maparin ketenangan angin Allah. Kan kadang urang mah sok teu sabar, Bu. Teu damang, emu teh ka dokter lain ngajarit ka Allah. Ah, teu damang, langsung oskadon emu tante Bu. Teu damang teh Bu. Kedana mah ka Allah heula Ibu kan. Bismillah, bismillah. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Ka Allah heula namanya aya mah syariatnya. Tegaduh bekal, tegaduh artos emu teh langsung nambut artos ka wargi, ka budak, ka saha nya. Kedana ngajarit ka saha ka Allah heula. Engke Allah ngagerakeun saha, ngajarit ka Allah heula. Kadang urang mah ketauhidanana ada Bu masih kenenya nanaon teh masih bergantung kepada manusia. Ruh nabu dibersihan hasud ya Allah. Komo Ramadan mah tuh budak Ramadan tadi terbakarnya ninggal batur geus meser naon alah eta buka deh ujian Ramadan teh Bu. Dina Shopee keur gebrai dinu Lazada teh gebrai Bu nama tama racun Bu tong di ieu nya Bu hayo we ninggalian Shopee sareng Lazada Bu ini budak ngora Bu urang mah tararanya sami deh Bu. Tete penyakit ain Ibu tong di ieu wae. Ah ayo ye dina otak teh kabayang teh lah ke lebaran teh acukna nu kieu Bu nya. Pasti iya. Pokona mah spiritual urang teh Bu nya pokona mah hal-hal negatif, sifat-sifat negatif urang teh dibuang. Jadi tahalli dihiasi dengan kami urang sok hasud ka jalmi eta Bu, tipsna urang teh teresep si eta misalnya kedah sabalikna Bu dinu Islam nya. Urang teh misalnya teresep ka si A, kedah sabalikna urang teh kedah muji. Mun teresep teh kedah hebat barokallah. Nah, padahal hate teh urang teh keuheung, tapi dinu Islam urang teh kedah sabalikna supaya mengikis rasa hasud kita. Maklum jalmi mah nya teu sareng nu tebih Ibu rairaka ge atuh Qabil Habil teh kan karena hasud, saling bunuh. Hasud itu adalah dosa pertama nya. Dosa pertama yang dilakukan makhluk Nabi Adam kan itu saling bunuh itu karena hasud. Itu sareng nu tebih Bu. Itu biasanya dengan keluarga, adik kakak sama saudara. Mal mungkin Ibu hasud ke presiden kan? Kata bagus buku ka direktur misalkan teh kan. Itu sesama hasud itu sesama di persistri lagi, sesama taskil lagi, taskil ke anggota itu hasud itu yang dekat-dekat Ibu. Ulah moal mungkin misal persistri hasud ka ibu-ibu istri direktur kan moal. Itu memang selevel nak itu ya Bu. Itu justru kita nih. Makanya harus ya Allah tinggal baca surat Al-Falaq ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Takabur, rasa sombong kurang, merasa paling banyak ilmu, merasa kita lebih tinggi dari yang lain. Pokoknya dihapus. Pokoknya memperbanyak tadi bikasrati la ilaha illallah. Itu maknanya dalam, itu bukan hanya la ilaha illallah yang hanya di mulut saja. Zikir itu ingat Ibu, arti zikir itu ingat. Makanya ingat di sana itu kalau zikir hanya lisan saja, kita lisan menyebut tapi tidak ingat gitu ya. Maka kalau hanya sekedar lisan itu bukan zikir. Subhanallah subhanallah ari pikiran ka mana wae. La ilaha illallah tetapi tetap we misalkan teh ku Allah diuji tacan aya keur meser sanggul urang maring misalnya. Anggar ka Allah. Isti'dadul jismi kedah nyiapkeun fisik. Fisik kita harus kuat Ibu. Ulah ieu mah Bu hari pertama teh tara biasa saum nya Bu. Tara biasa saum. Jadi pas hari pertama teh leuleus kunaon Ibu calik wae leuleus nuju saum. Dan teu dibiasakeun. Henteu ka 100 saum nya. Jadi disakaliguskeun pas Ramadan.
Harus persiapan fisik, jaga pola makan, Bu. Ulah seblak kok jeung cimol baso, nya nemutan seblak cimol baso. Itu ibadah itu sangat terkait kuat dengan fisik kita yang sehat. Harus diikhtiarkan. Jaga pola makan, semuanya ulah seueur teuing, ulah kirang teuing. Jaga pola hidup, olahraga, punya olahraga digerakkan jadi seger pas saum teh Bu. Teh imah pas saum hari pertama tehnya Bu. Kunaon ibu can nyuci piring wae leuleus. Kunaon ibu can ngepel wae leuleus. Nah itu isti'dadul jismi Bu, harus disiapkan fisik kita supaya kuat. Jadi seger. Pola makan, pola hidup ya, pokoknya hidup sehat. Isti'dadul ilmi Bu, persiapan ilmu Bu. Nah itu penting Bu. Harusnya itu dikaji sama Persisir itu di 2 bulan sebelumnya. Fikih tentang saum itu Bu. Jadi ulah ieu hari pertama Ramadan nembe nu ngabatalkeun. Siga bapak-bapak, rokok teh apakah rokok itu membatalkan saum? Itu butuh ilmu Ibu. Karena ada yang menyebabkan kan cenah definisi saum teh al-imsak anil akli wasyurbi wal jima min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Tuh da teu aya na definisina ge, da dinu definisina oge eta mah menahan dari makan, minum dan berjima ari rokok. Aya teh punya berpikiran gitu. Padahal rokok itu cek ulama kan termasuknya itu adalah syurbil dukhan ya, syurbi dukhan, menghirup asap. Bagian dari meminum asap jadi syurbi jadi sirbunya. Syurbit dukhan. Tak itu teh kedah di bekalna teh Bu, pami anu ieu mah siga ibu-ibu nyobian. Misalkan teh orang teh ngahajakeun ngahisep. Kan teh sami batal siga ngarokoknya Bu, urang teh sami we dihisap dihaja-haja. Jadi butuh keilmuan. Bekalna teh kedah supados mundal urang teh punya pikir saumna panduan itikaf, apakah itikaf itu boleh siang saja misalkan teh atau seperti apa, itu harus dibahas. Pikir itikafnya, pikir kalau ibu-ibu apalagi ya, ada ibu-ibu manu ngalahirkeun nu menyusui nya seueur hukum-hukum nanti itu. Bekal ilmu itu jangan sampai kita ibadah itu tanpa ilmu, karena ibadah itu akan diterima syaratnya itu ya kan memang harus niatnya benar sesuai Nabi. Yang tidak harus mengikuti gitu. Ulah ibu teh nuju rajin. Apakah ini hadisnya dhaif atau sahih? Apakah bisa diamalkan atau tidak? Dikaji anu ibunya. Kedah ilmu nak disiapkan. Udah hatam ya Bu? Ini fikih saum panduan punya udah ya? Iktikafnya, fikih zakatnya. Itu harus digali. Isti'dadul mal, persiapan harta Bu. Karena kan saum itu kita nanti kumaha ngabagikan angpau kan sampai ka sagala misalnya. Makanya kalau para salafus saleh itu mereka di 11 bulan ya, itu di saum itu tinggal tadi memanen tadi. Udah disiapkan, dikumpulkan, jangan sampai mengganggu gitu ya. Untuk konsentrasi pabaliun sareng milari kaduniaan teh ya Bu. Harus ada isti'dadul mal Bu. Nabi kan sangat dermawan, sedekah nate ya luar biasa di bulan Ramadan itu. Tadinya para sahabat mah aya nu tiap Ramadan teh dikoredaskeun mencek urang mah dinu ATM teh. Itu sahabat mah Bu. Tadi kan dikoredaskeun Bu. Tadi geuningan Abu Bakar seluruh hartana di ka Baitul Malkeun. Tah, naon atuh nu nyesa? Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya karena yakin koredaskeun. Umar setengah hartanya. Makanya di itu ya, di
dibatas gitu, karena Allah tahu keimanan, Nabi juga tahu keimanan Abu Bakar mah ditampi ngainpakeun sadayana teh. Tapi lamun urang mah bakal emu terus, Allah kumaha tuh. Keimanan Abu Bakar itu berbeda. Umar mah setengahnya, yang lain ada yang seperberapa. Jadi tergantung keimanannya ya. Tapi orang mah pokoknya alitan Bu, pokoknya mah orang mah tadi teh abunya walau bisyaqit takunnar walau bisyaqi tamratin. Orang mah sasiki korma oge Bu. Orang mah bismillahnya Bu, pokoknya nu penting mah henteu pisan Bu. Oh, di bumi orang teh kelebihan naon. Ulah ibu tengah huleng tos infak 1 juta teh Allah. Kumaha tuh nya kalau kayak sama Bu. Tungtung nama teh ikhlas kayak itu namanya Bu. Benten Bu keimanan sama tak cek abi teh. Ulah langkung ti saper Bu. 1/3 ya. Karena Nabi tahu keimanan beda. Abu Bakar mah banglas Bu, sadayana gaduh 1 miliar na ATM teh dipasikeun teh banglas teu seueur pikiran siga urang Bu. Banglas Bu asli urang seueur diutang itu kan Allah kumaha atuh ieu teh tinggal sakieu nya. Nah itu Ibu, jadi harus ada persiapan. Kalau bisa itu memang di sebelum-sebelumnya udah nabung. Jadi pas Ramadan itu ibadah kita tidak terganggu dengan terus aja yang mencari dunia gitu. Terakhir itu adalah isti'dadul ma'nawi, persiapan mental. Kalau tadi itu spiritual ya. Kalau ini persiapan mental yang tadi saya bilang. Ibu teh bade sasasih ibadah teh. Omat ulah kaganggu. Di jadwal Bu, jam sakieu Ibu naon, jam sakieu naon. Mental teh siap. Karena kalau mental kita tidak disiapkan itu tadi Bu. Namanya hari ke-11 esos melahoy ya Bu. Itu ini bararosan tilawah teh. Terus jenuh. Asalami Ramadan mah pasti apal. Ayeuna mah ditaros. Ayeuna Bu Syakban tanggal sabaraha harila Ramadan mah emut tuh. Alah ieu sabaraha hari deui. Emut eta mah geus ngehetang. Hari sasi-sasi nu sanes ayeuna Ibu Muharram sasi kaping sabaraha teu emut eta. Ai Ramadan mah emut. Alah sabaraha hari deui. Karena mental kita pokoknya Ibu kedah disiapkan. Jika Ibu bade ngiring pelatihan, mental itu saya 3 hari harus berada di sini. Saya harus fokus. Sami Ibu Ramadan ge. Pami Ibu teu berbekal Ramadan ya, sebelum Ramadan teu berbekal. Siga kieu misalkan Ibu teh ditelepon ke seseorang, "Bu, hari ini harus ke Surabaya." Padahal mah perjalanan di Surabaya itu nanti itu enak, tetapi karena Ibu kurang bekalna, sagala tinggalin, udah ngadadak sagala tinggalin, acuk tinggalin, Ibu kabayang tuh, gentos-gentos, odol tinggalin, misalnya. Nah, itu Bu, kalau tidak berbekal itu, kita tidak akan menikmati Ramadan dengan lezat, dengan nikmat. Bekal imana nuju putur-puturna punya. Fisiknya sedang lemah, artosna teu aya keur meser oge keur bukana oge misalnya tidak berbekal misalnya ilmuna teu aya tos Bu. Nah itu. Jadi pokoknya ibu-ibu bayangkan, udah jam 3 ya, udah pas. Bayangkan seandainya sekarang itu adalah Ramadan terakhir kita. Karena banyak yang tidak sampai pada bulan Ramadan ini. Kita bayangkan saja ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita memberikan untuk Allah yang terbaik, tilawah kita yang terbaik, qiyamul Ramadan kita yang terbaik, sedekah kita yang terbaik. Pokoknya sadayana dikeprukeun ya, supaya kita mendapatkan tadi sebagaimana kelompok yang ketiga. Mudah-mudahan seperti itu. Kita berdoa ya, terakhir kita berdoa sama Allah. Walaupun ini sebetulnya doib hadisnya Ibu, tapi
kalau secara maknanya bisa kita pakai ya Bu. Yang penting saya menjelaskan ini hadisnya dhaif, balik Allahumma barik lana juga dan Allahumma salim itu dhaif Bu. Tetapi secara makna Allahumma salim ya Allah salamatkeun urang teh tekenging aya karuwet kapusing, fisik kita sehat, selamat, sama Allah nggak dikasih hal-hal berat. Itu bagus secara maknawi. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadanali wa salimni minhu mutaqabbala. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita disampaikan ya Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan sama Allah sampai bulan Ramadan. Banyak ya teman-teman kita yang sudah mendahului kita tidak menikmati indahnya Ramadan. Kita yang sama Allah dikasih kesempatan Bu, sama Allah dikasih kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya nih. Tilawah mau berapa Bu? Mau dicecepeng ke mana Bu? Quran kami dicecepeng teh Bu nya. Sanes HP wae. Cepeng teh Quran bolak-balik ke sini. Mungkin hanya itu saja Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya. Umumnya untuk ibu-ibu, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasihan ka Ibu Penti anu paratos masih urang sadayana eta dina mayungan ka hiji Ramadan